Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita masih bisa mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pernahkah kita merasa gelisah meskipun memiliki banyak hal? Saat belum punya pekerjaan, kita ingin pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan, kita ingin gaji lebih besar. Setelah gaji besar, kita ingin rumah yang lebih bagus. Setelah punya rumah, ingin kendaraan lebih mewah. Setelah tercapai, masih ada keinginan lain yang muncul. Seolah-olah hati berkata, masih kurang, masih kurang. Lalu muncul pertanyaan, mengapa hati manusia tidak pernah puas? Dalam Islam, hati adalah pusat kehidupan. Jika hati baik, maka baiklah seluruh kehidupan. Tetapi jika hati dipenuhi nafsu yang tidak terkendali, maka ketenangan akan sulit didapat. Rasulullah bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka baik seluruh tubuhnya. Dan jika rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Itulah hati. Ketidakpuasan hati seringkali muncul karena manusia terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada dunia. Dunia ini sifatnya sementara. Apapun yang kita miliki akan ditinggalkan atau meninggalkan kita. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, kecantikan memudar, kesehatan berubah. Semua yang ada di dunia tidak kekal. Ketika hati berharap ketenangan dari sesuatu yang tidak kekal, maka hasilnya adalah kegelisahan. Ibarat orang yang haus lalu meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Begitulah nafsu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa harta dan anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal saleh lebih baik di sisi Allah. Artinya, dunia boleh dimiliki, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati. Penyebab kedua hati tidak pernah puas adalah terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Hari ini media sosial memperlihatkan kehidupan orang lain. Rumah mewah, kendaraan mahal, liburan, pencapaian. Lalu seseorang melihat kehidupannya sendiri dan berkata, aku belum sukses, aku kalah, hidupku biasa saja. Padahal yang ditampilkan orang lain belum tentu seluruh kenyataan. Membandingkan hidup secara terus-menerus membuat hati kehilangan rasa syukur. Syukur adalah sumber ketenangan. Ketika seseorang mensyukuri apa yang dimiliki, maka hatinya menjadi lapang. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi menikmati nikmat yang telah diberikan Allah sambil terus memperbaiki diri. Penyebab berikutnya adalah nafsu yang tidak pernah dikendalikan. Nafsu selalu meminta lebih. Hari ini ingin satu hal, besok ingin hal lain. Tidak ada batas. Karena itu, Islam mengajarkan puasa, sedekah, dan ibadah agar manusia belajar mengendalikan keinginan. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya akan lebih mudah merasakan ketenangan dibanding orang yang selalu menuruti keinginan. Lihatlah, terkadang orang sederhana tidur dengan tenang, sedangkan orang kaya belum tentu bisa tidur nyenyak karena banyak kekhawatiran. Maka ketenangan bukan soal banyaknya harta, tetapi keadaan hati. Kemudian penyebab lainnya adalah jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Allah tidak mengatakan hati tenang karena banyak uang. Allah tidak mengatakan hati tenang karena terkenal. Tetapi Allah mengatakan hati menjadi tentram dengan mengingatnya. Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Jika hati jauh dari penciptanya, maka akan ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Kekosongan itu kadang dicari dengan hiburan, kemewahan, atau kesibukan. Tetapi tetap saja ada rasa hampa. Karena kebutuhan terbesar hati bukan hanya materi, tetapi kedekatan dengan Allah ada. Orang yang hidup sederhana, tetapi wajahnya tenang. Ada orang yang diuji sakit tetapi tetap sabar. Ada orang yang kehilangan sesuatu namun masih kuat. Mengapa? Karena mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka yakin bahwa semua yang terjadi ada hikmahnya. Mereka percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Keyakinan itu membuat hati kuat. Lalu bagaimana agar hati lebih mudah merasa puas? Pertama, perbanyak rasa syukur. Biasakan melihat nikmat yang sudah ada. Masih bisa bernapas, masih punya keluarga, masih bisa makan, masih diberi kesempatan bertobat. Kadang nikmat besar tidak terasa karena manusia sibuk melihat apa yang belum dimiliki. Padahal jika nikmat dicabut, barulah disadari betapa berharganya. Kedua,
Kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki ujian masing-masing. Setiap orang punya waktu berbeda. Jangan ukur perjalanan hidup dengan perjalanan orang lain. Fokus memperbaiki diri. Ketiga, dekatkan diri kepada Allah. Jaga syalat, perbanyak doa. Nah, membaca Al-Quran, berzikir. Karena hati perlu diberi makanan. Dan makanan hati adalah iman. Keempat, belajar menerima takdir Allah dengan lapang. Tidak semua yang diinginkan akan dimiliki. Kadang Allah menunda karena lebih baik. Kadang Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kadang Allah menolak demi melindungi. Orang yang yakin kepada takdir Allah akan lebih tenang. Kebahagiaan sejati bukan ketika semua keinginan terpenuhi, tetapi ketika hati tetap tenang meski tidak semua sesuai harapan. Karena ketenangan bukan berasal dari banyaknya dunia yang digenggam, melainkan dari kuatnya hubungan dengan Allah SWT. Maka jika hari ini hati terasa gelisah, jika merasa selalu kurang, jika merasa tidak pernah puas, coba tanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah aku cukup bersyukur? Sudahkah aku dekat dengan Allah? Sudahkah aku menjaga ibadah? Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang tenang, hati yang bersyukur, hati yang selalu dekat kepadanya, dan dijauhkan dari rasa gelisah yang berlebihan terhadap dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.